Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita pembahasan kitab Sahih Muslim. Tapi mungkin sebelum kita bahas atau kita lanjutkan kajian, mungkin sedikit ada yang ingin kita sampaikan yang berkaitan dengan qadiyah atau masalah atau fitnah yang sedang berlangsung, yang kita lihat dan kita dengar dan lebih aktif di media atau di dunia maya, sehingga kita melihat berbagai macam pendapat dan juga perbedaan pendapat. Pertama, perlu kita mengetahui bahwasanya yang disebutkan oleh para ulama suatu perkataan yang dinasabkan atau disebutkan perkataan Umar bin Abdul Aziz, tapi sebagian mengatakan bukan. Perkataan yang masyhur di kalangan para ulama, yaitu rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Allah SWT menyayangi seseorang yang dia mengetahui kadar dirinya atau siapa dia. Tentunya kita semua, kita ini masyarakat awam atau mungkin masih penuntut ilmu pemula, maka hendaknya kita mengenal diri kita untuk tidak berbicara dalam hal-hal yang besar yang itu bukan ranah kita. Kalau kata orang Bengkulu, bukan gawe gitu, jangan dikerjakan. Itu enggak mampu gitu. Para ulama menyebutkan bahwasanya fitnah itu ketika pertama kali datang, maka yang mengetahuinya adalah para ulama. Sedangkan ketika fitnah itu sudah pergi, semua orang baru tahu dan mengatakan, oh begitu ya. Ketika sudah terjadi, sudah selesai, baru kita, oh begitu ternyata. Begitulah masyarakat, begitulah kita. Maka hendaknya kita, pertama tadi kita sebutkan, hendaknya kita mengenal diri kita. Kita adalah orang yang masih belajar dan masih mula-mula awal. Enggak ada kita sebanding dengan para ulama tentunya, yang mereka berbicara dalam hal-hal yang besar. Tentunya hal-hal yang sifatnya besar harus dibicarakan oleh orang yang besar. Besar di sini tentunya yang berilmu. Perkara yang berkaitan dengan jihad, berkaitan dengan darah, tidak mungkin berfatwa kecuali para ulama. Tapi zaman kita itulah subhanallah, na'udzubillah. Zaman kita banyak sekali orang berfatwa dan berani berfatwa, dan kadang tidak takut kepada Allah SWT bahwasanya
apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita share di media itu akan dipertanggungjawabkan. Maka hendaknya kita berpikir sebelum kita menulis, sebelum kita men-share, ini baik atau tidak, perlu atau tidak, mendesak atau tidak, kemudian saya pantas atau tidak. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan menghukumi atau memvonis, itu bukan tugas kita, itu adalah tugas para ulama. Bagaimana mereka yang menghukumi, bagaimana mereka yang berfatwa, bukan kita. Kita hanya mengikut. Maka ini yang pertama yang perlu diperhatikan, bahwasanya kita sebagai seorang muslim, penuntut ilmu, pemula, ya kita hendaknya menyerahkan segala sesuatu yang terjadi itu kepada para ulama. Dan tidak berani atau tidak gegabah dalam memvonis dan sebagainya. Yang kedua juga tentunya kita mengikuti para ulama yang memang mereka diakui atau disebut ulama kibar, ulama besar yang mereka memang diakui oleh para ulama-ulama. Karena di zaman kita tentunya banyak orang yang berbicara di media sosial, semua orang berbicara, bisa saja. Siapa bisa berbicara, siapapun bisa bicara di media sosial. Dan kalau kita tidak memiliki filter, kita akan mudah terbawa. Ini siapa? Maka kita harus tahu siapa yang berbicara. Ini para ulama sudah jelas yang harus diikuti. Ulama-ulama besar yang tentunya mereka punya pandangan yang jauh ke depan dan punya pengalaman. Bahwasanya yang terjadi di Palestina hari ini atau di Gaza itu bukan baru hari ini. Ini sudah puluhan tahun. Mungkin sebagian kita belum lahir ketika itu. Sejak 1948 sudah terjadi. Tentang apa? Krisis itu. Dan para ulama dari dulu mereka sudah berfatwa. Maka itu yang kita hendaknya ikuti. Dan fatwanya sama, tidak berubah. Karena yang dipermasalahkan sama. Maka hendaknya kita mengikuti. Adapun kitanya, ya kita mengikuti, tidak bikin ribut dengan hal-hal yang justru tidak produktif atau kontraproduktif. Itu kontraproduktif. Justru kita mestinya menyibukkan diri dengan hal yang lebih bermanfaat. Terus belajar dan mengambil pelajaran. Bagaimana hendaknya kita mengambil pelajaran? Apa yang terjadi di Gaza atau Palestina sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kita tentunya mengambil pelajaran. Bagaimana ketika berjihad dan sebagainya harus bermusyawarah, harus mengambil fatwa para ulama, tidak gegabah. Karena menyangkut masalah darah. Dan ini harus kita hati-hati. Ketika berfatwa, makanya para ulama berhati-hati dalam masalah jihad, masalah berjihad itu bukan perkara ringan. Kenapa? Berkaitan dengan darah kaum muslimin. Maka ditimbang maslahat dan mafsadat yang sangat besar. Maka ini bukan perkara yang ringan. Maka hendaknya yang kita harus lakukan, kita sebagai seorang muslim sudah difatwakan oleh para ulama, hendaknya kita
pertama mendoakan mereka. Kapanpun kita berdoa, kita doakan saudara kita yang di Gaza, secara khusus di Palestina secara umum, dan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, agar mereka diberikan pertolongan oleh Allah SWT, agar mereka bisa kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Ini sangat penting. Dan tentunya apa yang terjadi di zaman kita, yang baru kita lihat atau sedang kita lihat, itu sebenarnya bukan, sekali lagi bukan pertama. Sejak zaman dahulu, betapa kaum muslimin itu dibantai, ditindas, dibunuh. Kalau kita baca sejarah bagaimana bangsa Tatar yang membunuh kaum muslimin, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, disebutkan ada yang mengatakan 1 juta atau 2 juta manusia dibunuh selama 40 hari 40 malam kaum muslimin, jutaan. Bagaimana juga di zaman kita sekarang sebenarnya juga sudah terjadi. Bagaimana kaum muslimin ketika terjadi Rabi al-Arabi, bagaimana kaum muslimin itu dibantai di Suriah. Semua yang jadi korban adalah ahlu sunnah. Ribuan di Suriah, di Irak. Ini kita semua menyaksikan ini. Di Yaman, yang terakhir di Palestina. Dan Palestina bukan yang pertama kejadian ini. Maka hendaknya pertama yang bisa kita lakukan, para ulama sudah menjelaskan, kita mendoakan mereka agar Allah SWT memberikan kesabaran kepada mereka dan Allah SWT memberikan kemenangan kepada mereka atau menghancurkan musuh-musuh Islam dan sebagainya. Karena itu yang bisa kita lakukan. Yang kedua, kita bisa membantu dengan harta. Kita memiliki kelapangan rezeki, maka bantu. Dan pemerintah sudah juga memberikan atau membuka pintu tersebut. Maka bisa kita lakukan hal itu. Termasuk juga yang diajak oleh para ulama dan juga pemerintah kita, yaitu memboikot produk-produk Yahudi ataupun Nasrani yang membantu mereka. Itu sudah difatwakan para ulama dan juga pemerintah kita. Hendaknya ini dilakukan. Ya tentunya hukum asal dari jual beli itu boleh. Tapi ketika sudah berkaitan dengan bahwasanya kita membeli produk itu kemudian menguntungkan mereka, kemudian keuntungan itu justru untuk membunuh saudara kita di sana, tentunya kita tidak membeli lagi dari mereka. Dan apalagi sudah jelas ya para ulama dan juga pemimpin kita sudah menyerukan. Maka ini juga mestinya kita lakukan. Dan mestinya kita mengambil pelajaran. Kata Nabi SAW, la yuldagul mu'min fi juhrin wahid marratain. Ini dalam hadis Imam Muslim yang kita sudah baca. Nabi SAW, la yuldagul mu'min fi juhrin wahid marratain. Tidak boleh, tidak layak, tidak pantas seorang muslim jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Itu maksudnya. Mestinya kita mengambil pelajaran. Orang Yahudi, Nasrani, kita mestinya mengetahui bagaimana siapa lawan, siapa kawan. Mestinya dengan kejadian seperti ini jelas-jelas kita sudah tahu wataknya orang-orang Yahudi, Nasrani, bagaimana mereka ingin menghancurkan Islam. Allah SWT katakan, walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahwasanya Yahudi dan Nasrani tidak akan tinggal diam, tidak akan senang mereka sampai kalian mengikuti tradisi mereka, agama mereka.
tidak akan. Lan itu nafi lil abad, maksudnya menidakkan sampai hari kiamat, akan senang orang Yahudi Nasrani melihat umat Islam. Tapi tentunya umat Islam bagaimana bisa mengalahkan mereka? Dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka kita bisa lihat, kita kaum muslimin, umat Islam hari ini di dunia ya kita lemah. Kalau kita kuat, tidak akan terjadi seperti ini. Kita bisa bayangkan bagaimana di zaman Khalifah Umar, Khalifah Abu Bakar, bahkan di zaman Khalifah setelah mereka, dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, disebutkan dalam kisah dinasti Abbasiyah di zaman Khalifahnya Mu'tasim. Ada seorang wanita muslimah yang dia diganggu oleh orang-orang Nasrani atau Yahudi. Satu orang. Maka kemudian dia berteriak, "Wa Mu'tasimah," artinya, "Tolong aku hai Mu'tasim." Dia berteriak di mana? Di Amuriyah. Amuriyah itu sekitar daerah Turki. Maka sampailah suaranya, atau ada yang menyampaikan kepada Khalifah Mu'tasim. Maka langsung disiapkan pasukan sampai ke sana. Satu orang wanita muslimah diganggu, maka langsung ditaklukkan. Hari ini kita bisa lihat. Itu kapan? Ketika kaum muslimin kuat, punya kekuatan, punya wibawa. Kapan kaum muslimin punya wibawa? Kalau dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang ditakuti. Itu yang ditakuti oleh musuh. Tapi kalau kaum muslimin tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak akan ditakuti oleh musuh. Kita bisa lihat bagaimana sahabat Rasulullah SAW di zaman Umar menaklukkan dua negara besar, dua negara adidaya, Romawi dan Persia di zaman Umar. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka hanya takut pada Allah. Kembali kepada Allah SWT. Umat Islam berpegang teguh dengan ajaran agamanya. Itulah yang akan menang. Dan itulah Allah SWT akan memberikan pertolongan. Tapi kalau kita jauh dari Islam, jauh dari ajaran Rasulullah SAW, bagaimana Allah akan menurunkan pertolongan? Allah SWT kata, "In tansurullah yansurkum." Kalau kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Bagaimana menolong agama Allah? Melaksanakan syariatnya. Maka ini mestinya menjadi pelajaran bagi kita. Betapa umat Islam hari ini lemah, kita lemah, sangat lemah dalam segala hal. Dalam masalah iman, dalam masalah ekonomi, dalam masalah kekuatan, militer, semuanya lemah. Maka ketika dalam lemah ini bagaimana? Para ulama memfatwakan untuk bersabar. Kita bisa lihat di Makkah Rasulullah SAW tidak diizinkan untuk berperang. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah. Tidakkah kalian melihat pada orang-orang yang dikatakan kepada mereka kuffu aydiyakum, tahan tangan kalian, wa aqimus shalah, dirikan salat. Siapa? Para sahabat dan Rasulullah di Makkah. Tidak diizinkan perang. Kenapa? Masih lemah. Bagaimana Rasulullah SAW melihat sebagian para sahabat disiksa, tapi beliau tidak bisa ngapa-ngapain. Bagaimana keluarganya Yasir, Sumayyah dan Ammar disiksa, kemudian Yasir dan Sumayyah menjadi syuhada pertama dalam Islam. Nabi cuma bilang, "Sabran ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah."
sabar wahai keluarga Yasir, janji untuk kalian adalah surga. Nabi nggak bisa bantu karena lemah. Maka tentunya berjihad itu ada aturannya, ditimbang maslahat mudaratnya, bukan serampangan. Kapan berjihad? Kalau kaum muslimin kuat. Bagaimana kaum muslimin bisa kuat kalau mereka tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada agamanya? Tidak mungkin. Maka dalam hal ini kita mestinya mengambil pelajaran. Ini pelajaran yang sangat penting. Bagaimana mestinya kita kembali kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, mempelajari agama ini, berpegang teguh, melaksanakan syariat dengan benar. Mereka lah yang dibantu oleh Allah SWT. Ketika di Madinah, bagaimana para sahabat baru diizinkan berjihad, dan kemudian Allah SWT turunkan pertolongan karena mereka kuat imannya dan sebagainya. Kita bisa lihat dalam perang Uhud saja, satu kali sahabat itu melanggar perintah Nabi. Satu perintah menyebabkan kekalahan para sahabat ketika perang Uhud, menyebabkan Nabi SAW itu terluka. Itu cuma melanggar satu perintah Nabi. Nabi mengatakan kepada kaum pemanah, pasukan panah, jangan turun dari bukit Uhud, apapun yang terjadi. Tapi ternyata mereka turun. Hari ini berapa perintah Rasul yang sudah kita langgar? Bagaimana bisa turun pertolongan? Maka kita kalah terus. Satu perintah Nabi saja dilanggar, langsung diberikan pelajaran oleh Allah SWT. Ini bagaimana kita hari ini mau dapat pertolongan dari Allah SWT? Kita masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Masih banyak kaum muslimin, sebagian mereka yang datang ke dukun, menyembah kepada selain Allah, datang ke kuburan minta-minta kepada orang yang sudah meninggal, memakai jimat dan sebagainya. Bagaimana pertolongan bisa datang? Bagaimana mereka merendahkan dirinya di hadapan orang kafir? Bagaimana mereka bermuamalah riba? Hari ini kita katanya memerangi Yahudi, tapi apa? Riba kita lakukan. Yahudi lah yang pertama kali melakukan riba. Ini kan perkataan dan perbuatan kita bertentangan. Kita mengatakan dengan perkataan kita lawan Yahudi, tapi perbuatan kita ayo sama Yahudi. Riba yang pertama kali melakukan Yahudi, dan mereka yang bikin. Terus kita ikuti, terus kita mau melawan mereka. Maksiat merajalela dan sebagainya. Bagaimana pertolongan Allah SWT akan turun? Maka ini jadi pelajaran tentunya bagi kita. Kita semua lemah. Muslimin. Karena kita mengambil pelajaran. Maka ini yang bisa kita lakukan. Kita mendoakan saudara kita membantu dengan harta. Mungkin kita bisa memboikot, itu bagus ya kalau memang ada ganti dari produk tersebut. Adapun kita bicara tentang bagaimana kelompok ini dan itu, kita bicara tentang Hamas dan sebagainya, itu serahkan pada para ulama. Karena itu enggak konkret kita. Kita mau bicara tentang Hamas, apa yang mau kita dampaknya apa? Tapi kalau kita berdoa itu ada manfaatnya. Kalau kita berinfak, bersedekah, itu ada manfaatnya. Tapi kalau kita bicara itu kembalikan kepada para ulama. Yang walaupun tentunya para ulama sudah menjelaskan Hamas, kita suka atau tidak, ya ada kelompok yang berasal dari Ikhwanul Muslimin. Mereka walaupun sebagian ketika terjadi fitnah bisa jadi kaum muslimin yang ada di Gaza bersatu
Mungkin dia ikut juga orang-orang ahlu sunnah dan sebagainya. Tapi sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama di antaranya Syekh Masyhur, bahwasanya yang jelas Hamas ini dia bekerja sama atau minta tolong kepada Iran, Syiah, jelas. Dan Syiah itu adalah, kata Syekhul Islam, itu orang agama yang paling buruk di dunia ini adalah Syiah. Kenapa? Karena mereka menjadikan dusta sebagai agama. Mereka mengatakan dalam kitab-kitab mereka, la imana liman la taqiyya lahu. Tidak ada iman kecuali bagi orang yang tidak bertaqiyah. Taqiyah artinya berdusta. Dusta itu agama. Mungkin orang kafir sebagian masih ada yang jujur. Kalau Syiah nggak bisa dipegang. Dan mereka menjadikan zina sebagai ibadah. Siapa yang melakukan mut'ah sekian bertambah imannya dan seterusnya, itu disebutkan. Lalu kita berteman dengan dia, minta tolong kepada dia, bagaimana dia mencela para sahabat, mengkafirkan para sahabat, kemudian mengatakan Aisyah berzina. Coba kalau ada orang yang mengatakan ibu kita berzina gimana? Marah enggak? Apakah kita mau berkawan sama dia? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Maka dikhawatirkan mereka apa? Dan itu bukan yang pertama. Sejak dulu. Ya, tapi tentunya dalam hal ini yang lebih pas berbicara adalah para ulama. Tapi supaya kita mengetahui bahwasanya dalam hal berjihad dan sebagainya mesti mengikuti para ulama. Ya tentunya kita mendoakan mudah-mudahan mereka dimenangkan oleh Allah SWT. Tapi kita mestinya mengambil pelajaran, dan juga mereka mengambil pelajaran. Bagaimana kalau meminta bantuan ataupun memiliki hubungan dengan Syiah, itu akhirnya apa? Yang menjadi sasaran adalah orang-orang sunnah. Kalau kita mau tahu bahwasanya yang kita sebutkan tadi, bahwasanya Bani Abbasiyah itu hancur setelah memerintah lebih dari 5 abad. Bani Abbasiyah di Baghdad itu hancur. Kenapa? Tadi kita sebutkan bahwasanya yang menghancurkan mereka diserang oleh bangsa Tatar. Tapi siapa yang menjadi biang keroknya? Jadi biang keroknya ada Ibnu Al-Qami namanya, seorang perdana menteri Baghdad ketika itu, yang dia adalah Syiah. Dialah yang mengajak orang Tatar datang ke Baghdad. Kemudian dibunuh seluruh ahlu sunnah, kecuali orang Syiah. Jadi orang Syiah pasti dia ingin hancurkan ahlu sunnah. Makanya Syekhul Islam mengatakan agama yang paling jelek Syiah, dan mereka paling berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani disebutkan. Makanya Salahuddin Al-Ayyubi bagaimana? Sebelum membebaskan Palestina, beliau menyerang orang-orang Syiah di Mesir sebelumnya. Dibebaskan Mesir dari orang-orang Syiah, baru bebaskan Masjidil Aqsa dari orang-orang Nasrani. Ketika ditanya kenapa begitu? Ya, sebab kalau saya berperang melawan orang-orang Palestina, orang-orang Nasrani, saya takut ditikam dari belakang oleh orang Syiah. Maka ini dibereskan dulu. Itu sejarah, fakta sejarah yang nggak bisa dipungkiri. Dan itu berlanjut. Tipikal orang Syiah, Yahudi itulah. Dan Yahudi jelas ya, Yahudi itu orang yang nggak mengenal peri kemanusiaan. Bahkan disebutkan bahwasanya mereka justru membunuh yang bukan dari Yahudi, itu adalah termasuk ibadah. Cuma kita bayangkan membunuh orang selain dari mereka itu ibadah. Jadi mereka senang membunuh itu. Ini kita lihat bagaimana mereka membunuh wanita, anak-anak dan sebagainya. Itu ibadah menurut mereka. Kita bisa bayangkan. Jadi tidak merasa berdosa.
Dalam Islam tidak seperti itu. Bagaimana Islam itu dalam berjihad ada aturannya. Tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, orang tua nggak boleh. Itu jihad dalam Islam, ada aturan. Bukan sembarangan. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu ada aturannya. Agama rahmatan lil alamin. Siapa yang diperangi? Orang yang ikut berperang. Wanita, anak-anak, orang tua nggak boleh diperang, nggak boleh dibunuh. Itu aturan jihad dalam Islam. Tapi orang Yahudi enggak. Ya tentunya ini enggak jadi suatu hal yang mengherankan. Kenapa? Ya mereka saja orang Yahudi membantai para nabi. Nabi saja yang mereka bunuh, bayangkan. Apalagi selain nabi. Jadi orang Yahudi itu para nabi dibunuh sama mereka. Lalu bagaimana dengan selain nabi? Jelas mereka akan habisi. Maka ini ya, hal yang mesti kita perhatikan. Tentunya mungkin dalam bermedia sosial kita lebih mestinya memperhatikan apa yang lebih bermanfaat. Bukan malah kita sibuk dengan hal yang kadang itu tidak produktif, justru kita lihat bertengkar ya di media sosial, di dunia maya bertengkar. Ada yang sampai keluar grup dan sebagainya, itu kan nggak bagus. Mestinya kita ya belajar dan menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Dan kembali kepada pertama tadi, hendaknya kita memahami siapa diri kita. Kita tidak akan ditanya bagaimana sikapmu kepada ini. Yang akan ditanya, kamu bantu saudaramu, ya itu apa yang kamu lakukan? Saya berdoa, saya berdonasi dan sebagainya. Itu. Tapi bagaimana sikapmu terhadap ini, kelompok ini, itu tugas para ulama. Maka hendaknya kita memahami diri kita. Ya apalagi ini namanya zaman fitnah. Di mana fitnah itu kita bisa lihat subhanallah. Nabi SAW mengatakan, bisa jadi seorang paginya beriman, sorenya kafir. Sore beriman, besoknya paginya kafir muslim. Kenapa? Saking dahsyatnya fitnah. Berubah pemikiran begitu kencang, begitu cepat. Kenapa? Ya itulah, apalagi kita yang menyibukkan diri dengan media sosial. Dan ini ya alat ini ya apa? HP itu adalah fitnah. Makanya para ulama mengatakan fitnah di zaman kita ya media sosial. Kita kadang lebih sibuk dengan itu dibandingkan kadang baca Al-Quran, baca buku yang bermanfaat. Lebih banyak kita megang HP kita daripada baca buku atau baca Al-Quran. Ini fitnah. Ya kalau kita baca yang baik-baik, tapi justru kita sering sibuk dengan hal-hal yang suka berdebat. Itu enggak bagus, enggak ada faedahnya. Mestinya apa? Kita mungkin share yang bagus, atau kita sibukkan diri dengan Al-Quran, baca buku, baca kitab, itu lebih bagus. Tapi kalau kita baca sibuk dengan media sosial, memang alhamdulillah kita bisa. Semua kita terus ada orang yang dia semuanya dibacanya, semuanya didengarnya. Kenapa kita melakukan hal seperti itu? Kita tertipu ya dengan media, tertipu dengan dunia sekarang berarti. Kita boleh kita gunakan itu, tapi kita jangan tertipu. Itu yang membuat siapa? Orang-orang kafir. Kita ambil sisi positifnya saja. Jangan kita larut dengan media sosial. Lebih sibuk kita dengan HP dan sebagainya dibandingkan dengan dunia nyata. Banyak orang lebih sibuk dunia maya daripada dunia nyata. Kalau itu kebaikan enggak apa-apa, tapi ini justru banyaknya enggak. Maka ingat hari-hari kita, detik menit kita dihisab oleh Allah SWT nanti. Kenapa kita lebih menyibukkan diri dengan media sosial yang tidak bermanfaat? Lebih baik ini yang jelas-jelas, baca Al-Quran berpahala setiap huruf 10. Kita baca kitab bertambah ilmu dan sebagainya. Tapi kalau kita sibuk dengan sebagian manusia sibuk dengan media, itu semuanya didengar, kemudian dia komentar. Apakah semua yang kita lihat harus kita komentari? Tidak mesti.
harusnya berpikir panjang untuk komentar, untuk bikin ini. Maka kita harus menjadi muslim yang cerdas. Jangan terbawa arus saja. Orang komentar kita komentar juga. Enggak mesti. Kenapa harus? Siapa yang mengharuskan? Maka ini Allah Ta'ala, Bapak dan Ibu rahmati Allah SWT, mesti kita memanfaatkan media ini untuk kebaikan. Dan hendaknya kita menyayangi diri kita sendiri. Waktu kita, itulah umur kita, itu akan dihisab oleh Allah SWT. Mestinya kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Itu lebih baik daripada ikut nimbrung, apalagi dalam hal yang sifatnya fitnah, yang kita sendiri kadang tidak berilmu di dalamnya. Tapi kita ingin menyampaikan, ya kita nggak punya ilmu, gimana kita menyampaikan? Atau kita ingin didengar dan sebagainya. Itu harusnya kita kembali kepada yang pertama. Hendaknya kita mengetahui kadar diri kita. Itu lebih baik. Nah, wallahu ta'ala mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin waktu Isya sudah masuk, kita lanjutkan mungkin pembahasan pada waktu yang akan datang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.